Ngesti Widusada Kendal, mahasiswa PPG PAI Darjat Batch 3 tahun 2022-2023 UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini, Kamis 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran PAI secara luring di kelas 10 keperawatan dan farmasi di SMK Ngesti Widusada Kendal dengan materi di semester 2. Kajian Quran Surat Al-Isra ayat 32, Quran Surat An-Nur ayat 2, dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah sekalian, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, marilah sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu semoga diberikan rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila haddan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asma'ikal husna ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa dzurriyyatina waghfir an sayyi'atina wastur ala uyubina wajbur ala muqsadina warfa darajatina wazidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiban wa amalan sholihan wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa sholih ajsadana daiman hayatina ila khairil qaribna amin syarif baikna wa qurba rajauna aliwan nilmal muna balil maqasidana wa hawaijana walhamdulillahina alladzi hadana sholli wa sallim ala toha khalili rahman wa alihi wa sahbihi ila akhiri zaman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah sekalian, kemudian marilah sebelum kita pembelajaran untuk kelas kita cek kebersihan dulu, ya. Kanan kirinya kalau ada sampah dibersihkan dulu, diambil dibuang ke tempat sampah dulu.
Sekalian, untuk selanjutnya cek kerapian akan dipandu oleh Mbak Nazwa. Waktu dan tempat dipersilakan. Mari teman-teman, kita melakukan cek kerapian. Silahkan berdiri semua. Cek kerapian. Siap. Mulai. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,
4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4. Cek kerapian sudah selesai, silahkan. Anak sekalian yang budiman, sebelum pembelajaran, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Anastasia Sekarderi, Bayu Ahmad Setiabudi. Sakit ya? Marilah kita mendoakan Bayu, semoga besok diberikan kesehatan dan bisa berkumpul dengan teman-teman untuk belajar kembali. Allahumma amin. Bella Afian, Gita Putri Milanisti, Gina Sarah Aprilia. Alhamdulillah, kayaknya sekalian sudah komplit semuanya. Cuma tadi Bayu yang sakit ya. Alhamdulillah alamin, kelas bisa kita mulai dengan baik pelajarannya. Terus bisa menjaga pergaulannya, ya. Jadi era sekarang ini memang sangat sekali para generasi muda itu menampakkan jati dirinya dengan baik. Maksudnya bagaimana? Harus kita menjaga akhlakul karimahnya dengan baik, ya. Jadi walaupun kalian belajar ya membantu orang tua, juga harus selalu meningkatkan keimanannya, ya, ibadahnya, ya, auratnya juga, ya. Jadi jangan mengundang nafsu aurat dengan lawan jenisnya, ya. Mungkin ada yang belum paham? Sudah paham. Ya. Oke, Bapak lanjutkan kembali. Jadi adapun dampak berikutnya itu perzinahan akan merusak garis keturunan. Nah, ini perlu kita ya garis bawahi ya. Jadi orang yang berzina akan mempersulit garis keturunannya sendiri, ya. Terutama ketika perzinahan dilakukan setelah memiliki keluarga. Lebih lanjut, ini akan menghancurkan eksistensi atau keberadaan keluarga yang selama ini menjadi dasar untuk membangun masyarakat bersih dan sejahtera. Kalau keluarga ada orang ketiga, maka tidak sama lagi, ya. Sudah hambar. Jadi ada keluarga yang walaupun sudah kurang harmonis karena demi anaknya, ada anaknya yang masih mengharapkan kedua orang tuanya itu kumpul satu rumah. Nah, itu jadi juga kasihan anak-anak yang ditinggalkan akibat orang tuanya ini, ya. Makanya itulah arti dan kandungan dari surat Al-Isra ayat 32. Allah SWT sangat melarang dengan perbuatan perzinahan ini. Adapun yang sekalian, coba ini ada Quran surat An-Nur ayat 2. Mohon kita baca sama-sama.
perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Dan janganlah kasih belas kasihan kepada keduanya dalam mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, dan hendaknya pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Quran surat An-Nur ayat 2. Anak sekalian, Bapak akan menjelaskan tentang tafsir dari Ibnu Katsir, ya, yang menjelaskan maksud dari kalimat dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kalian untuk menjalankan agama hukum Allah. Ya. Jadi kalimat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT melarang untuk berbelas kasihan terhadap pelaku zina tersebut. Ya. Bapak kan kasihan dicampur, didera, itu memang sudah ketentuan dari Allah SWT. Kita disuruh menjauhinya, apalagi menolongnya. Ya. Belas kasihan yang dilarang ini bukanlah belas kasihan yang manusiawi saat menimpakan hukuman tersebut. Namun belas kasihan yang dimaksud adalah belas kasihan yang mendorong hakim untuk membatalkan hukuman. Hal ini yang tidak diperbolehkan. Ya. Lebih lanjut, dari arti surat An-Nur tersebut, ayat 2 yang menyebutkan hukuman harus disaksikan oleh orang banyak. Nah, ini perlu kita perhatikan. Sudah disaksikan orang banyak, tidak boleh dikasihani. Ya. Yang artinya bagaimana? Eksekusi harus dilaksanakan secara terang-terangan di depan umum. Ya. Pendapat mengenai jumlah yang dimaksud dari ayat ini berbeda-beda dari beberapa ahli tafsir. Pendapat dari ahli tafsir Sa'id Ibnu Jubair menyebutkan arti dari sekumpulan orang-orang yang beriman adalah lebih dari 2 orang laki-laki. Az-Zuhri mengatakan 3 orang lebih. Imam Syafi'i menyebut 4 orang lebih. Dan menurut Rabi'ah adalah 5 orang. Adapun sementara itu Al-Hasan Al-Basri mengatakan 10 orang. Lebih lanjut juga bahwa ahli tafsir Qatadah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan agar pelaksanaan eksekusi keduanya disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman, agar hal tersebut dijadikan sebagai pelajaran dan pembelajaran, agar hal tersebut dijadikan sebagai pelajaran dan pembalasan bagi pezina dan juga orang lain. Ya. Selain itu, eksekusi dilakukan secara terang-terangan, bukan bermaksud untuk mempermalukan para pezina, namun dengan harapan pezina tadi dapat didoakan supaya diterima taubatnya, ya, dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah mengetahui maksud tersebut, ya, maka semoga kita semua bisa terlindungi dari hukuman dan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Adapun teman sekalian, ini berikut beberapa hadis tentang larangan berzina. Ini kalian bisa mencari sumber, ya, dari apa yang sudah diuraikan oleh Bapak, juga dari sumber buku pendidikan agama Islam, ya, yang lain boleh. Kalau ada yang tanya di internet boleh tidak Bapak? Boleh, tapi kalian harus cross check dulu dengan Al-Quran ataupun hadis,
ya, apakah benar-benar versi Al-Qur'annya tersebut atau hadisnya sesuai apa tidak, ya, di Google itu, di internet, ya, agar tidak keliru. Ini dari hadis riwayat At-Tabrani yang artinya sesungguhnya andai kepala seseorang ditusuk dengan jarum yang terbuat dari besi, itu lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal, ya, atau bukan mahram. Hadis riwayat At-Tabrani. Ya, ini keterangan banyak sekali dari para ulama, para syekh dan lain sebagainya, ya. Dalam hadis tersebut sangat jelas bahwa kita tidak boleh melakukan perzinahan, ya. Larangan bersentuhan antara pria dan wanita yang bukan mahramnya, ya. Bahkan dianalogikan lebih baik kepala ini ditusuk jarum yang panas, ya, daripada bersentuhan dengan wanita yang bukan mahramnya. Nah, ini sampai dianalogkan begitu. Luar biasa sekali, ya, agama kita mengatur berbagai kehidupan, ya. Bagaimana perilaku pemuda kita yang melakukan pergaulan bebas? Apakah mereka itu sudah tidak segan-segan untuk berpegangan bahwa melakukan hal tersebut yang di luar batas tadi merupakan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam, ya. Tapi kita sudah belajar bersama-sama mengetahui, ya, tentang pengertiannya, tentang dalil nabinya, ya, sampai hukuman apa yang diterima bagi para pezina tadi. Dan yang terakhir adalah hadis kedua. Ini dari hadis Bukhari Muslim, ya, yang artinya bagaimana? Saya mendengar Rasulullah berkhutbah, janganlah seorang laki-laki bersama dengan seorang perempuan, melainkan hendaklah ditemani mahramnya yang sudah sah tadinya. Yang tidak sah juga boleh. Dan janganlah bepergian seorang perempuan melainkan dengan mahramnya. Seseorang tersebut berdiri dan berkata, "Ya Rasulullah, istri saya keluar untuk haji dan saya telah mendaftarkan diri pada peperangan anu dan anu." Maka beliau bersabda, "Pergilah dan berhajilah bersama istrimu." Ya, ketika seorang istri ditinggal pergi suaminya, ya, terus ada tamunya itu laki-laki. Nah, ini kita harus bisa, dari uraian Bapak tadi, kita harus bisa mengetahuinya. Bapak kan penting tamunya, siapa tahu itu rezeki, ya, ada kabar yang baik untuk keluarga. Iya, tetapi, ya, dalam hadis maupun Al-Quran sudah diterangkan kita tidak boleh berdua-duaan. Kalau berduaan yang satunya siapa? Bukan, ya. Tapi kalau berduaan yang mahram tidak apa-apa, sama kakak adik tidak apa-apa, sama bapak sama ibu tidak apa-apa, sama saudaranya, ya. Ini yang kita fokuskan apabila lain jenis di luar mahram kita, ya. Oke sekalian, untuk itu mari kita diskusi bersama atau membuat kelompok, ya. Izin menyangga, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menyangga. Kalau misal nanti dilaporkan ke Pak RT aja gimana? Menurut saya itu juga saran yang bagus. Tapi kalau Pak RT kan biasanya membawa gerombolan, sedangkan gerombolan zaman sekarang biasanya bawa kamera kan, nanti di video diviralkan. Menurut saya itu kan aib, jadi bukan sesuatu yang
masyarakat tahu perbuatan zina itu dilarang. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan semuanya. Kemudian untuk yang lain ada lagi yang mau didiskusikan? Saya Aditya dari kelompok 4 ingin bertanya, bagaimana cara kita menanggapi seseorang yang suka menonton film homo? Ya, mungkin ada yang bisa menanggapi dari pertanyaan kelompok 4. Bagaimana cara menanggapi teman kita yang sering melihat film-film pornografi, ya, homo maupun lesbian? Ya, yang bisa menanggapi dari kelompok lain? Ya, kelompok 2. Ada perwakilan dari kelompok 2 ingin menjelaskan apa yang dikatakan itu salah dan mengajaknya bertaubat agar tidak nonton lagi. Iya, bagus sekali. Mungkin ada tambahan sekali lagi untuk memperjelas. Mengajaknya untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Ya, sekalian terima kasih sekali teman. Betul sekali tadi yang sudah disampaikan sekalian. Ya, jadi istilahnya walaupun kita pahit, ya, dalam mensiarkan agama kita itu memang tugas kita. Ya, dengan ada wah malu nanti kalau aku atau saya memberikan teguran nanti saya dimarahi dia. Ya. Jadi tentunya sekuat kita untuk memberikan bantuan apabila ada temannya, saudaranya kita atau yang lain tetangganya yang terjerumus dalam lembah penistaan, maka kita sebagai umat Islam harus menolong. Jadi apabila kita tidak kuat membantu dengan tangannya, kekuasaannya atau nasihat, yang baik dengan membantu dengan hatinya. Wadzalika aqaqul iman. Dan itulah selama-lamanya iman. Ya, mungkin itu bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Untuk selanjutnya Bapak akan berikan LKPD. Lembar berjam peserta didik. Ini untuk dikerjakan, ya. Kerjakan. Segera dikerjakan ya yang sudah menerima lembar kegiatan peserta didik dari Bapak. Ya. Bapak kasih waktu 25 menit. Ya. Jadi segera ditulis yang sudah menerima. Ya. Agar bagaimana kalian bisa memahami atau menyerap tentang materi yang Bapak sampaikan. Ayo, Azba nggak boleh gerak dari temennya ya. Jangan sendiri. Saya nggak boleh kasih tahu temennya. Ya. Latihan percaya diri, jujur, ya.
Oke, dan sekalian, waktunya sudah habis, sudah menunjukkan jam 9.15 untuk istirahat pertama. Untuk lembar kerjanya dikumpulkan ke Bapak. Alamin, lembar kerja beserta didik untuk materi kajian Quran surat. Sekalian, sebelum pembelajaran kita akhiri dengan doa, marilah terlebih dahulu kita refleksikan dari kajian Quran surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2 beserta hadis tentang larangan perbuatan bebas dan zina tadi. Zina adalah perbuatan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pernikahan atau perkawinan. Ya, betul sekali. Pergaulan bebas adalah suatu kegiatan atau perilaku menyimpang di agama maupun masyarakat. Ya, terima kasih. Semoga sekalian pertemuan kali ini membawa berkah dan nikmat ya. Dan kita benar-benar ya mengimani Allah SWT dan Rasulnya dan juga kitabnya dan juga menjauhi dari apa yang telah dilarang oleh Allah SWT ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kali ini kita sudah selesai. Marilah kita membacakan hamdalah. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin.